Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Akbar, NRP 21. Di sini saya akan menerangkan tentang Bayesian. Saya menggunakan data iris di mana terdapat 4 atribut yaitu sepal length, sepal width, data length, dan data width. Dengan target atribut spesies di mana dibagi menjadi 3 yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk toolsnya saya menggunakan NetBeans. Nah, saya langsung terangkan saja. Di sini terdapat kelas Bayesian, di mana terdapat atribut training attributes yang saya inisialisasikan nul. Di sini gunanya atribut ini untuk menampung data training yang iris tadi. Dan probability. Di sini probability digunakan untuk menentukan kemungkinan pada data untuk nilai 0 positif, untuk nilai 1 negatif. Di sini ada title attribute, yaitu untuk menentukan nama dari atributnya, dan hasil. Ini ada hasil untuk menentukan namakan hasilnya. Nah, di sini saya memiliki atribut private static final data training, yaitu untuk menyimpan data training iris yang saya jelaskan pada Excel tadi. Ini adalah path-nya atau alamat di mana saya menyimpan data iris tadi, iris.csv. Nah, ini adalah method main saya. Di sini awalnya adalah menampilkan judul proses input data training pada Bayesian. Langkah awalnya yaitu melakukan set data untuk mengambil data training pada file iris.csv tadi. Set data ini fungsinya di sini. Itu langkah-langkahnya saya melakukan inisialisasi pada atribut title list, atributnya saya set dulu semua. Kemudian saya melakukan try catch, yaitu dalam bentuk file. Filenya ini, file path ini mengarah ke path yang file iris.csv saja tadi yang udah saya inisialisasikan di string data training. Setelah itu, setelah filenya diambil, maka saya akan membuat release, di mana release itu akan saya tampung pada file attributes. Nah, ini if total indexnya ada, ini adalah untuk melakukan skip pada indeks pertama, yaitu indeks judul kolom. Jadi indeks judul kolom tidak saya ambil, sehingga nanti saya hanya mengambil indeks kedua, yaitu indeks data pada file ini. Nah, mulai dari sini ngambilnya. Nah, itu setelah selesai saya masukkan, maka saya akan berikan pemberitahuan bahwa data telah masuk dengan jumlah baris sekian dan kolom data sekian, dengan atribut title-nya apa, dan saya masukkan ke dalam array title list. Setelah itu, setelah data trainingnya berhasil saya masukkan, langkah berikutnya adalah menampilkan data training yang setelah saya masukkan tadi, yaitu di method view data. Dari method view datanya, nah di sini method view datanya, data array ini berisi dari data training tadi. Kemudian saya looping berdasarkan panjang dari data array yang berisi data training tadi. Kemudian awalnya saya keluarkan title attributes-nya, yaitu nama kolom ini dari atribut-atributnya, dan saya print dan saya beli garis. Setelah itu baru saya print atau saya tampilkan data-data dari atributnya. Data-data ini saya tampilkan semua. Setelah selesai view data, langkah selanjutnya yaitu adalah test data. Tes data ini
Tes data ini berisi tentang user atau saya melakukan input data atribut iris. Ini scanner ini untuk melakukan input di Java NetBeans-nya. Nah, setelah saya input, saya akan melakukan cek. Di sini akan melakukan pengecekan jika input data yang saya masukkan sesuai dengan data training, maka data itu akan diproses. Dan sebaliknya, jika input data yang saya masukkan tidak ada atau berbeda dari data training, maka saya akan mengeluarkan pemberitahuan data tidak cocok dan silahkan ulangi untuk memasukkan data kembali. Nah, setelah data dimasukkan, setelah data itu dimasukkan, maka saya akan memproses data-data tersebut dan akan langsung ke metode getResult. GetResult ini adalah untuk menampilkan hasil probabilitas untuk data atribut-atribut yang saya masukkan pada metode tes data tadi. Di sini yaitu adalah saya menginisialisasikan jumlah field pada title atribut, yaitu untuk menentukan berapa atribut pada data saya, data iris tadi, dan jumlah data, yaitu jumlah data training yang ada pada data iris tadi. Ini untuk hasilnya saya inisialisasikan 0 terlebih dahulu. Untuk loopingnya saya menggunakan statement array. Array ini saya hitung panjangnya, dan di dalam loop for ini, looping ini akan ada loop lagi, yaitu untuk looping sebanyak jumlah data pada data training. Di sini kemudian terdapat looping lagi, yaitu sebanyak jumlah data field atau data atribut pada data training. Kemudian saya cek apakah data yang saya masukkan, yang saya inputkan tadi ada di data training. Jika ada, saya menambahkan nilai pada probabilitas, sehingga semakin besar kemungkinan data tersebut ada di data training, maka probabilitasnya akan semakin bertambah atau semakin besar. Nah, setelah perhitungan probabilitas dengan data input terhadap data training tadi, maka akan saya tampilkan probabilitas di masing-masing target atribut, yaitu probabilitasnya Virginica, Versicolor, atau probabilitasnya yang Setosa tadi. Nah, setelah menghitung probabilitasnya, maka langkah berikutnya adalah menampilkan probabilitas pada masing-masing target atribut. Setelah menampilkan probabilitas pada masing-masing atribut, maka dicari yang probabilitas terbesar, dan maka probabilitas itulah yang akan menjadi hasil dari metode Bayesian ini. Ini di sini adalah akhir dari proses code-nya, menampilkan hasil probabilitas terbesar. Saya akan coba run. Nah, ini setelah saya run akan muncul data seperti ini. Nah, proses input data training pada Bayesian sudah berhasil. Dengan data yang telah masuk, jumlah barisnya 134 seperti yang saya bicarakan tadi, dan kolom datanya 5. Kolom data 5 ini adalah 4 atribut dan 1 target atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width dengan target atribut spesies. Nah, di sini sudah masuk data dari iris tadi, data dari Excel iris.csv ini tadi sudah saya masukkan, dan kemudian saya tampilkan di sini. Dan kemudian langkah berikutnya yaitu memasukkan atribut dari data-data tersebut. Jadi pertama ada atribut sepal length, ini contohnya saya masukkan 6. Kemudian memasukkan atribut sepal width, saya masukkan 3. Kemudian masukkan atribut petal length, saya masukkan, misalnya saya salahkan ya, 7. Nah, ini kan berarti sini ada pemberitahuan data tidak cocok, silakan ulangi. Itu berarti di mana data
petaleng yang bernilai 7 tidak ada pada data training. Nah, di sini kita cek tidak ada data training pada atribut petaleng yang bernilai 7, sehingga data tidak cocok dan kita diulangi untuk memasukkan kembali. Coba saya masukkan 5,1, ada datanya, kemudian saya masukkan random aja 2,4. Nah, kemudian akan masuk ke proses get result tadi. Nah, di sini akan ada kemungkinan di mana probabilitas X1 atau atribut 1 sama dengan 6 yang memiliki spesies setosa sama dengan 0. Untuk X2 atau atribut 2 yang memiliki nilai 3 yang bernilai spesiesnya setosa 0,11. Yang atribut 3 yang bernilai 5,1 yang memiliki spesies setosa 0. Untuk atribut 4 yang bernilai 2,4 yang memiliki spesies setosa bernilai 0, sehingga probabilitas untuk spesies setosa bernilai 0,34. Dan ini probabilitas untuk versicolor seperti tadi, membandingkan atribut dengan target atributnya, sehingga didapatkan probabilitasnya yang versicolor 0,33. Untuk yang probabilitas yang virginica sebesar 0,34. Jadi didapatkan 3 probabilitas di sini, yaitu yang untuk spesies setosa, spesies versicolor, dan spesies virginica. Karena dari ketiga ini yang probabilitas yang terbesar adalah probabilitas virginica, maka yang ditampilkan adalah probabilitas dari virginica, yaitu 0,00027. Maka dapat disimpulkan kemungkinan dari data yang saya inputkan tadi, probabilitas yang terbesar adalah spesies dari virginica. Sekian demo dari saya dan penjelasan saya tentang Bayesian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.